Indah teh menik karunya pisannya. Mana dia teh lagi hamil. Tega-teganya gitu suaminya teh ninggalin dia. Astagfirullahaladzim. Memangnya teh mana doang gitu yang punya mobil? Nya, mainin klakson teh siga mainin trompet. Ih, jantung mate mau copot. Tingali nya. Kalau jadi orang sombong teh, kayak matinya teh gosong. Bu, maaf, tadi saya takut ibu keserempet, makanya saya klakson. Neng, mana ayah gitu yang jualan trompet? Di dia teh di jalanan tidak ada gitu yang jual trompet. Maksud saya takut ibu keserempet, Bu. Hah? Kayaknya ibu kurang denger nih. Saya takut ibu keserempet, makanya klakson. Kumaha bisa keserempet sih, Neng? Emak teh jalannya udah di pinggir. Iya, ya ibu maaf ya. Bu, maaf nih, saya mau nanya. Ibu kenal sama yang namanya Indah? Indah. Indah. Yang ada juganya indah pada waktu nak. Bu, maksud saya Indah yang lagi hamil di kampung ini. Ada nggak, Bu? Ayah. Mana teh saha saudarana? Ayah sih. Ibu bisa antar saya ketemu Indah. Saya ada urusan penting sama dia. Oh, Neng teh pada meeting. Sok wae atuh mangga. Mangga, Neng. Bukan, Bu, bukan. Saya mau ketemu Indah. Ibu bisa antar saya nggak ketemu Indah, Bu? Oh. Jalan kaki? Apa Neng teh mau ngajak naik mobil? Naik mobil saya aja, Bu, biar cepet, ya. Iya. Tapi mobilnya teh bagus pisannya. Mak teh sian mabuk. Wah, gitu. Enggak, Bu, nggak apa-apa. Mobilnya aman. Naon? Aman. Yuk. Ayo. Ibu mau ngapain? Mau buka sandal, Neng. Mobilnya teh meni bersih pisan siga musola. Nggak usah, Bu, nggak usah. Dipakai aja sendalnya ya. Nanti kotor. Oh, enggak apa-apa ya. Yuk. Cabut, Neng. Enggak, Bu. Ibu nggak usah cabut sendalnya. Ayo langsung masuk mobil aja. Mau naon? Iya. Indah, dimakan dulu atuh. Dari pagi kan belum makan apa-apa. Iya teh, kasihan tuh dede bayinya. Nanti kenapa-napa. Ya, sedikit ya teh ya. Makan dulu atuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Indah. Ada yang cariin kamu. Indah. Kamu yang mengambil suami aku. Kamu yang merebut suami aku. Kamu yang merebut suami aku. Udah, cukup. Mbak ini siapa? Saya Vera. Mbak Vera. Saya berharap Mbak Vera itu bisa mengerti keadaannya Mbak Indah. Justru itu saya datang ke sini. Saya ingin memastikan. Apa benar Indah ini istrinya Mas Raihan? Tunggu sebentar. Ini Mbak. Itu ada foto pernikahannya Mbak Indah dan juga Mas Rehan. Dan ada juga foto peti jenazahnya Rehan yang kosong. Tapi
bohong. Kita juga nggak tahu. Mungkin aja Mas Rehan punya rencana lain. Saya benar-benar minta maaf. Saya nggak tahu apa-apa. Saya juga ditipu sama Mas Raihan. Saya juga perempuan. Kalau saya jadi kamu, mungkin saya bisa lebih gila lagi dari ini. Demi anak yang ada di kandungan kamu, saya janji saya akan menyelesaikan masalah ini. Iya teh aya naon gitu. Menantu ibu yang cantik baru pulang. Mas Raihan! Mas Raihan! Sayang, apaan ini? Sekarang kalian hentikan semua sandiwara ini. Suami yang pura-pura baik. Mertua yang pura-pura sayang sama menantunya. Aku udah tahu semua ini. Sayang. Aku gak ngerti deh sama kamu. Kamu kenapa sih marah-marah? Kamu pura-pura mati kan? Meninggalkan istri kamu yang lagi hamil? Membohongi semua orang? Untuk apa? Sayang, kamu tenang dulu. Kamu tenang dulu. Kamu itu sekarang tuh lagi emosi. Kamu tuh dipengaruhi sama orang yang gak suka sama kamu. Karena apa? Karena dia pengen hancurin rumah tangga kita berdua. Cukup! Aku gak mau dengar lagi omong kosong kamu. Aku punya buktinya. Ini apa? Hah? Pasti kerjaan Ilham. Iya. Emang aku yang rencana ini semuanya. Asal kamu tahu. Karena apa? Karena aku nggak mau hidup susah. Dan ini semua karena aku dan ibu aku ngelakuin semuanya. Karena aku cerdas. Aku tuh nggak bodoh kayak mereka. Dasar laki gak tahu diri kamu. Jadi kamu mau hidup dari kekayaan seorang wanita? Hah? Sekarang kalian berdua pergi dari rumah ini. Pergi! Aku ini jadi suami kamu. Jadi aku berhak atas rumah ini dan harta ini. Sebelum kamu ngusir aku yang akan ngusir kamu dari sini. Aku akan laporkan ini ke polisi. Sebelum aku mendekap di penjara, aku akan membunuh kamu hidup-hidup. Aku bunuh kamu! Ya Tuhan, Rehan! Anakku! Rehan! Mas Rehan! Astagfirullahaladzim! Mas Rehan bawa ke rumah sakit, Pak! Rehan! Rehan, bangun! Mas Rehan! Lihat apa yang kamu lakukan sama anak saya! Rehan! Pak, gimana ini Bu? Pak, cepat bawa ke rumah sakit sekarang, Pak! Maaf Bu, sepertinya kami terlambat menolong pasien ini. Mas Rehan sudah meninggal Bu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
Assalamualaikum. Bu, kenapa jenazahnya Mas Rehan tidak ditaruh di ruang tamu saja? Kamu curiga? Iya, karena kami semua pernah dibohongi dengan kematian dia. Keterlaluan kamu. Di saat saya sedang berduka begini, masa kalian malah tidak percaya dengan musibah ini? Bukan saja petinya kalau kalian tidak yakin. Silahkan. Gimana? Masih menganggap suami kalian pura-pura mati lagi? Saya tahu dia pernah membohongi kalian. Tapi kali ini kematiannya benar-benar. Kamu lihat sendiri kan? Tega banget kalian menganggap ini yang sandiwara. Iya, Bu. Vera minta maaf. Karena Vera percaya. Semoga Tuhan memaafkan semua dosa-dosanya Mas Rehan. Yang sabar ya, Bu. Ini semua adalah jalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, Nailham. Besok pagi kita akan kuburkan Rehan. Ya, Bu, sama-sama. Kalau begitu saya mohon diri dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapkan liang lahatnya di tepi bukit ya. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Tolong, jangan curiga lagi. Saya sudah mempersiapkan penguburan ini agar tidak menyusahkan kalian semua. Tapi kenapa nggak dikubur di pemakaman umum saja? Kasihan Mas Rehan kalau harus dikubur sendiri seperti ini. Ibu tahu, sandiwara Rehan yang lalu pasti akan membuat semua orang tidak bisa menerima musibah ini. Maka ibu putuskan supaya makamnya dikuburkan di sini saja. Udahlah, ibu tidak mau bicara dulu. Kalian tahu kan, saya masih berduka. Ya udah. Kalau begitu mari kita langsung proses pemakamannya. Terima kasih, Ilham. Bantu semuanya. Ayo, pelan-pelan. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Boleh saya tanya? Yang nama Bu Vera siapa ya? Saya, Pak. Maaf, Bu Vera. Anda harus ikut kami ke kantor. Terkait dengan kasus kematian Pak Rehan. Mas Rehan, maafin aku melakukan semua ini. Meski hati ini berat untuk berpisah sama kamu, Mas. Silakan ikut kami. Bawa dia. Mari, silakan ikut kami. Tidak begitu yakin Vera membunuh Rehan. Kasihan jika dia harus bernasib sama dengan aku. Mari kita lanjutkan proses pemakamannya. Yuk, mari. Kita angkat. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah, la ilaha illallah,
La ilaha illallah. Tahan di bawah, ada di bawah. La ilaha illallah. Kalau kayak gini caranya aku bisa mati beneran di sini. Rehan? 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 Rehan, ayo keluar, nak. Rehan, ayo keluar. Kita harus selamatkan misi kita. Rehan! Bu! Rehan! Rehan! Bu! Rehan! Ibu, ayo keluar, Kak. Ayo. Untung bisa keluar. Bu. Ya udah kita harus cepat. Kita harus bisa memanfaatkan waktu kita untuk menggasak barang-barang Vera. Ayo. Hati-hati. Dari hasil rekaman CCTV yang kami lihat, Ibu Vera terbukti tidak bersalah. Karena yang melakukannya ternyata Saudara Sapam. Jadi sekarang Ibu Vera boleh pulang. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama. Begitu saya permisi. Terima kasih sekali lagi, Bapak. Silakan. Ya ampun. Kemalingan. Kemalingan. Ibu. Ibu. Silakan diminum, Pak. Iya. Ini dia, bidadarinya datang. Mila, nih papahnya Rian, Maria nungguin kamu dari tadi loh. Sini, Seng, salim. Cantik juga ya. Ah iya. Gimana orang tuanya aja ya? Sehat, Om. Sini, Seng.
Iya, Carmila. Pak Sasongko ini teh sudah menyediakan waktunya di tengah kesibukan yang super sibuk. Halo Om, salam kenal ya. Iya, ya. Kedatangan kami ke sini selain untuk silaturahmi, kami juga niat melamar Carmila. Maaf Om, maaf Pak. Halo Vera. Mil, tolongin aku, Mil. Ibu mertuaku ngerampok surat berharga dan perhiasan aku. Bahkan dompetku juga nggak ada. Hah? Kamu dirampok? Selalu dirampok, Sah. Terus sekarang barang-barang kamu kosong dong? Iya, semuanya kosong. Lemari ibu pun kosong. Bahkan baju-bajunya Mas Rehan juga nggak ada. Ya Allah. Bajunya Mas Rehan. Aku harus cek makam Mas Rehan sekarang. Vera. Aduh, Selalu dirampok, Sah. maaf Pak. Om, maaf banget tapi Carmila harus pergi. Teman Carmila dirampok. Carmila permisi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya. Pak Sasongko Hampura, mohon maafnya. Anak saya teh ada naon ya, aya kesibukan mendadak gitu. Hampuranya maafinnya. Bapak udah makan? Saya buatin makanan bisa? Nah, semua masalah udah selesai. Banyakan tidur ya, biar adik Bebe sehat. Makasih ya, udah dianterin ke rumah sakit. Sama-sama. Kang Ilham kenapa ya? Indah, Hillary. Carmila tadi barusan telepon aku dan bilang kalau Vera sudah bebas. Tapi semua barang-barang berharga di rumahnya udah digasak orang. Terus, ibu gimana? Dia lagi nggak ada di rumah. Aku yakin pasti terjadi sesuatu dengan Vera. Kita harus ke sana. Tapi Mbak Indah, ini sekarang aku mau ke rumah Vera buat mastiin. Mbak Indah mau ikut? Iya, aku ikut. Ayo. Akhirnya kita bisa dapat harta dan warisan itu, Bu. Ibu memang bangga punya anak kamu, nak. Kamu cerdas banget. Sekarang kita bisa hidup senang tanpa ada yang bisa mengganggu lagi. Tapi Bu, bahaya nggak sih Bu kalau kita bawa kemana-mana? Gimana kalau kita sembunyiin aja? Siapa tahu kitanya kelacak, tapi kita nggak megang bukti. Gimana? Benar juga ya. Kita sembunyiin aja dulu harta ini. Iya. Nanti kalau udah aman, kita ambil lagi. Gimana kalau kita simpan di tanah milik eyang kamu? Kita timbun. Boleh juga tuh, Bu. Wah, Ibu emang paling pinter. Astagfirullahaladzim. Apa yang terjadi, Vera? Astagfirullahaladzim. Suami kita benar-benar penipu ulung. Bahkan kematiannya saja kita saksikan secara langsung. Bisa dia palsukan kayak gini. Ya Allah. Kalian lihat sendiri kan. Rehan menjebol peti mayat ini dari samping. Lalu dia kabur melewati dinding bukit. Ya Allah. Ide yang cukup cerdas. Dan mereka pasti rampok barang kamu juga. Mereka bahkan ngambil surat tanahku juga. Sekarang aku nggak tahu harus tinggal di mana lagi. Vera,
Untuk sementara kamu bisa tinggal di rumah aku kok. Ini benar-benar kejahatan yang besar. Lebih baik kita laporkan kepada pihak yang berwajib. Ya, kita harus foto ini. Bukti untuk Pak Polisi. Lama banget sih, Bu. Udah buruan kali, kita umpetin nih hartanya Vera di sini. Iya, Bu, siap. Tapi aman nggak, Bu, di sini? Udah aman. Makanya buruan, keburu kelihatan orang. Masuk, Bu. Bu, ayo, Bu. Tahu, udah buruan kali aja. Bu! Bu! Kamu dengar suara itu? Iya ya, suara apaan ya? Kayak ada suara teriakan ya. Suara longsor juga kayaknya. Ayo kita lihat, Cok. Ayo. Waduh. Tanahnya longsor. Tadi kayak ada suara jeritan orang ya. Tapi kemana orangnya kok nggak ada ya? Ini teh cuman suara angin saja. Ya, kalau nggak ini mah cuman suara binatang. Nggak mungkin atuh orang subuh-subuh datang ke sini. Iya tapi ya. Ya udah tuh, sok kita pulang. Ibu jangan terkubur hidup-hidup, Bu. Bu. Bu, tunggu sebentar ya. Biar Rahen minta tolong sama warga. Mila, dari mana sih kamu? Biasaan nih pergi jam segini baru pulang. Oh, pasti nih gara-gara pergi sama dia. Tunangan kamu jadi batal nih, kan acaranya hari ini kamu lupa. Tunangan? Iya, mau tunangan, anak tante tuh mau tunangan. Gara-gara pergi sama kamu jadi gagal nih. Kamu makanya jangan modus dong, deketin anak tante. Mrs. Carmilla memang bantu solving our friend's problem. Apa sih? Ngomong apa nih dia? Apa katanya? Iya, Tante. Teman kami habis kerampokan dan kami khawatir kalau membiarkan dia sendiri. Itu kan teman kamu. Saya nggak peduli. Lagi pula ngapain ngelapor ke saya? Lapor sana ke kantor polisi. Mama. Sebelum datang ke sini kita emang mampir ke kantor polisi. Bersama Indah juga. Indah? Di mana dia? Indah mana? Oh ya, kok nggak ada? Kok bisa nggak kelihatan? Permisi, Bu. Ya? Tebing sebelah kampung kita longsor, Bu. Masa? Tapi nggak kena apa-apa kan? Belum tahu, Bu. Ya udah ngecek ya besok aja. Ini udah malam bahaya ya. Baik, kita pergi dulu ya, Bu. Iya. Kalian nggak pulang? Udah malam nih. Tante aku permisi cari Indah dulu. Ayo lari. Assalamualaikum. Nggak usah lihat-lihat begitu. Masuk. Ya Allah.
Semoga mereka segera menemukannya. Mereka sudah terlalu banyak membantu aku. Ibu tahu banyak yang sayang sama kita di kampung ini. Tapi ibu nggak mau merepotkan mereka terlalu banyak. Kita harus pergi dari sini, Nak. Hah? Kamu siapa? Kamu tunggu di situ ya. Siapapun kamu tunggu di situ. Aku mau panggil warga. Aku nggak bisa bantu kamu karena aku lagi hamil. Jangan pergi. Aku cuma mau panggil warga. Tolong. Jangan pergi. Aku ini Rehan, suami kamu. Mas Raihan! Mas Raihan! Mas Raihan! Mas Raihan! Mas Raihan! Tolong! 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 Kamu tunggu di sini. Aku mau minta tolong sama warga. Tolong! Jangan pergi. Tolong! Ma, tolong Ma, Mas Raihan Ma, tolong Mas Raihan masih hidup. Mas Raihan kecelakaan, tolong Ma. Mas Raihan masih hidup. Ma, tolong, tolong. Ma. Pak, tolong saya, Bu. Mas Raihan kecelakaan, Bu. Tolong. Alah, Rehan tukang bohong. Pasti nipu lagi. Enggak, Bu. Mas Raihan kecelakaan. Ayo udah, Pak. Tolong, Ayo, Pak. Pak, Bu. Tolong. 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 Mas Raihan! Mas bangun, Mas! Bangun, Mas! Mas Raihan bangun! Anakku masih memerlukan kamu, Mas! Mas Raihan! Mas Raihan! Mas Raihan bangun! Mas Raihan bangun! Aku sudah memaafkan semua kesalahan. Mas Raihan! Mas Raihan bangun! Mas Raihan bangun! Pak, tolong, Pak! Pak, tolong! Pak, Bapak mau masjid ya? Iya, kenapa? Pak, tolong saya, Pak. Umumkan di masjid, Pak, kalau Mas Raihan meninggal. Apa? Rehan meninggal lagi? Iya, Pak. Ya, Tolong, paling juga bohong lagi. Tolong, Pak, biar ada yang mau membantu mengangkat jasadnya, Pak. Nggak percaya. Pak, tolong, Pak. Tolong, Pak. Tolong, Pak. Pak. Tolong, Mas Raihan meninggal. Pak, tolong. Astagfirullahaladzim. Indah. Mbak Indah. Mbak Indah, bangun, Neng. Mas. Neng, bangun, Neng. Neng.
bangun nih. Cek nadinya, Dot. Neng, bangun nih. Badannya dingin. Astagfirullahaladzim. Neng. Ya Allah. Neng. Bang Ilham kenapa itu, Bang? Neng. Bangun nih. Saya jenut nadi. Serius, Dot? Serius? Badannya dingin. Iya, Dot. Mas Raihan meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Aku udah kasih tahu warga, semua orang-orang, tapi nggak ada yang percaya. Dia dulu emang pernah membohongi kematiannya. Makanya sekarang Allah membuat orang tidak percaya atas kematian dia sebenarnya. Kalau mayat anaknya kayak gini, gimana ibunya? Gimana kalau kita coba cek longsor yang ada di kampung sebelah, yang semalam Pak Hansip bilang itu? Ayo. Diri, Neng. Bul, angkat, Bul. Bismillahirrahmanirrahim. Hot, kondisinya Budian parah banget. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, remuk semua. Mohon, Ham. Parah pisan. Apalagi baunya, Ham. Perengus. Dot, kalian itu jangan pernah ngomongin mayat ataupun orang yang sudah meninggal. Karena dia itu udah kembali bersama Allah dan juga amal ibadahnya. Astagfirullahaladzim. Nah, begitu tuh. Kalau orang yang suka bohong mah, matinya juga kagak ada yang percaya. Betul, Ki. Makanya semasa hidup kita jangan pernah berbohong sama orang lain. Sekali kita berbohong, sangat sulit membangun kepercayaan kepada orang lain. Ya udah, Bul, Dot. Angkat ya. Ya udah, yuk. Ayo, kita angkat yuk. Sampingnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati. Kang, hati-hati, Kang. Motor nggak bisa lewat. Terus. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Ini cangkulnya yang tumpul apa tanahnya yang keras sih? Aduh, jamblang. Jambul. Iya, jambul. Kamu teh seharusnya mikir. Dari sana sampai sini kita pacul aya yang mempan. Jadi jelas ya tah. Tanahnya yang keras. Bukan paculnya yang gak kuat. Mana lagi ya? Pegel nih kalau begini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Ustadz. Bul, gimana, Bul? Bul, ini mau Dot sebenarnya kerja apa main-main sih? Itu dia yang saya heran, Pak Ustadz. Tanah di sini tuh mendadak mengeras saat kita mau cangkul. Udah bolak-balik, Pak Ustadz, dibetulin. Masih ya begini, oglak. Kita udah 115 kali kita betulin. Tak ada yang mempan tanahnya. Lu hitungin? Iya. Iya. Kalau saya pikir-pikir mah, kayaknya ini mayat ditolak sama bumi. Astagfirullahaladzim. Atau enggak, gini aja, Pak Ustadz. Kita makamkan di tempat pemakaman yang pernah dipalsukan oleh si Raihan. Ham, jenazahnya 2 loh. 2, double. Kayak porsinya Odot lagi makan tuh. Medek aja. Enggak, kalau memang dalam keadaan darurat, diperbolehkan. Iya, Boleh, silahkan. satu liang. Iya, Satu liang boleh. boleh, Tat. Iya. Ya udah kalau gitu kita kasih tahu ke keluarganya dulu. Biar saya sama Pak Ustadz aja kasih tahu. Ya. Ya, mari. Mari Pak Ustadz, saya Mari. tinggal dulu ya. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kalau kamu harus jadi anak yang soleh.
agar kamu bisa mengampunkan dosa-dosa ayahmu ya nak. Indah. Aku ingin menebus segala kesalahanku sama kamu selama ini. Aku harap kamu mau tinggal bersamaku di rumah. Membesarkan anak dalam kandungan kamu. Aku ingin kita menjadi saudara sekarang. Ya. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah kalian selalu berlaku jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan akan mengantarkan seseorang ke surga. Dan apabila seseorang selalu berlaku jujur dan tetap memilih jujur, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai seorang yang jujur. Dan jauhilah oleh kalian berbuat dusta, karena dosa membawa seseorang kepada kejahatan, dan kejahatan akan mengantarkan seseorang kepada neraka. Dan jika seseorang senantiasa berdusta dan selalu memilih kedustaan, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta atau pembohong. Nauzubillah min dzalik. Halari, kau pengen bicara apa? Ilham, aku mau bimbingan kamu tentang agama Islam. Dengan senang hati, Halari. Aku bakal membimbing kamu soal agama Islam. Emangnya kenapa kamu tiba-tiba tertarik dengan agama Islam? Saya juga belum tahu, tapi rasanya hati ini mau mengenal lebih jauh tentang Islam. Alhamdulillah, Halari. Mungkin aja ini salah satu langkah pertama kamu agar kamu bisa mendapatkan hidayah. Apa artinya? Hidayah itu artinya petunjuk. Ya mungkin aja apa yang kamu rasakan di hati kamu sekarang itu bisa menjadi petunjuk agar kamu bisa menemukan jalannya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Aku seneng sih kalau Hillary mau belajar dan minta bimbingan tentang agama Islam sama Bang Ilham. Tapi kok kelihatannya jadi bikin Bang Ilham makin simpati ya sama Hillary. Carmilla kenapa kelihatan ke orang bingung gitu ya belakangan ini? Apa gara-gara dia mikirin pertunangan yang gagal itu? Jaka, kamu yang sabar ya sayang. Yang kuat ya nak ya. Mau bawa kamu ke dokter ya. Jaka, Jaka. Mbak Yanti, Jaka kenapa? Jaka sakit keras. Tolong bantuin aku dong Aisyah. Bawa dia ke rumah sakit. Kalau gitu biar Aisyah yang nganter ya, puskesmas. Ayo cepat. Jaka, sabar ya sayang ya. Nuh, ya. Jaka. Seperti yang kamu tahu, keadaan perusahaan kita akhir-akhir ini mengalami banyak saingan. Jadi dengan sangat terpaksa kita harus mengurangi jumlah karyawan. Dan terpaksa, kamu dipecat. Bapak pecat saya? Pak, saya ini kan udah kerja lama di sini, Pak. Kenapa Bapak nggak pecat aja si Diri masih Wawan? Dia itu kan pegawai baru, Pak. Saya paham, kamu sudah lama bekerja di sini. Tapi akhir-akhir ini, kinerja kamu itu menurun. Jadi dengan sangat terpaksa, saya harus memecat kamu. Pecat saya? Saya nggak terima, Pak. Ini sudah keputusan saya. Keputusan? Hah? Iya, udah keputusan. Udah keputusan nih! Keputusan nih, Pak! Udah, sabar mana? Lihat, kamu dipecat. Dan kamu tidak akan mendapatkan uang sepeser pun. Rian? Rian? Kemana sih tuh anak? Rian? Kemana sih tuh anak? Dari pagi gak kelihatan batang hidungnya. Ada apa ini?
Papa, Rian pamit untuk mengasihkan diri beberapa hari untuk melupakan semua kesedihan ini. Papa nggak usah khawatir, Rian akan baik-baik aja selama Papa nggak blokir jatah jajan Rian di ATM. Love you, Papa. Rian. Ini pasti gara-gara anaknya Pak Lurah. Assalamualaikum. Pak Lurah. Pak Sosongko. Iya Pak. Gara-gara pembatalan pertunangan yang kalian lakukan, anak saya jadi kabur. Hah? Kabur? Kabur? Kok bisa kabur Pak? Pokoknya kalau sampai ada apa-apa dengan anak saya, kalian harus tanggung jawab. Sabar Pak, sabar. Saya tahu dengan masalah ini Bapak begitu sangat terpukul. Tapi teh saya berusaha untuk menemukan Rian ya. By the way Pak, saya mau bertanya sama Bapak nih. Terakhir teh Bapak ketemu Rian teh kapan? Ya, dari rumah kamu itu. Baik Pak Sosongko, saya akan berusaha sekuat mungkin mencari Rian Pak. Pak Sosongko. Dimatiin. Pak, kok bisa Rian kabur? Bahaya banget, Pak. Silaturahmi kita sama Pak Sosongko itu nggak bisa panjang. Pokoknya Papa harus menemukan Rian, ya. Kita harus cari Rian sampai ketemu, Pak. Iya Mama. Nanti Papa cari di kantor, tenang aja. Tapi Papa janji ya, cari ya, harus dapet loh, Pak. Pokoknya gimana caranya, Papa harus menemukan Rian. Jangan sampai enggak, bahaya nih, Pak. Kalau Rian tidak bisa ditemukan, nggak boleh seperti itu. Ya, Pak ya, harus ketemu. Ya sudah Mama, ya sudah nanti Papa teh cari di kantor. Papa mau kerja. Nyari Rian di kantor Papa. Ma, Papa itu ke kantor kan mau kerja. Lagian ya kalau cari Rian di kantor yang ada itu malah nggak nemu, Ma. Iya juga ya. Ini semua gara-gara kamu sih. Semua jadi seperti ini nih. Nih kamu nih, kegatelan sih. Nempelin Ilham aja. Mama. Apa sih? Jangan begitu Mama, ini kan anak kita. Nggak boleh keras sama anak. Ya sudah Mama tenang saja ya. Nanti Papa cari ya. Papa tuh mau berangkat dulu. Sudah siang ini. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo, mari Bella. Assalamualaikum Bang Ilham. Waalaikumsalam Mil. Bang Ilham maaf banget ya aku terlambat. Tapi ini aku udah di jalan kok menuju kelas. Oh nggak apa-apa. Aku tunggu ya. Iya Bang, sampai ketemu Bang Ilham. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kang Ilham. Selamat siang Hillary. Wah, kebetulan banget kamu akhirnya datang. Emangnya ada apa? Gini, aku pengen minta tolong sama kamu. Gimana kalau kamu ngajarin kelas ini kelas bahasa Inggris? Dengan senang hati Kang Ilham. Hanya sebentar saja. Soalnya saya mau mencari materi laporan karena di sini beberapa hari sudah nggak ada pemakaman. Emangnya kau pengen cari materi seperti apa? Belum tahu pasti, tapi mau tanya-tanya Mbak Asmaro sebagai pembuat nisan. Bagaimana menurut kamu, Ilham? Ide yang bagus. Ini aja, biar cepat, langsung ngajar aja ya. Iya, oke. Baik, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Berhubung Bu Mila belum datang, jadi saya gantikan dengan kelas bahasa Inggris yang diajar oleh Miss Hillary. Apa-apa ya? Silakan. Apa kabar semuanya? Baik. Nah, are you ready for English? Ready. Kamu bisa bahasa Inggris nggak? I can speak English little. Jaka sayang, sabar ya. Sayang. Nanti. Kamu mau jalan kemana? Kang, Jaka sakit keras, Kang. Aku mau ke puskesmas. Aduh ngapain sih mau dibawa ke puskesmas? Dibawa pulang ke rumah. Ntar juga sembuh. Udah deh. Tapi Kang, kalau nggak diobatin nanti tambah parah
penyakitnya. Aku gak mau kenapa-kenapa sama Jaka. Kamu dengar? Kita tuh lagi nggak ada duit. Kamu ngerti nggak? Emang kau pikir di sana gratis? Kita lagi nggak ada duit nih. Kang Bara, tunggu Kang. Izinin Teh Hanti untuk bawa Jaka ke puskesmas. Kamu diem ya, kamu gak usah ikut campur. Ini urusan saya. Dia itu istri saya, ya. Kang, tolong Kang bawa ke puskesmas. Kamu gak mau. Udah, ayo ikut pulang. Tapi kasihan Jakanya. Diam. Aisyah. Tolongin aku Aisyah. Aisyah. Ayo, naik. Jangan naik. Naik. Jaka. Udah diam kamu. Kamu harus bawa Jaka ke rumah sakit. Diam. Jaka sakit parah, Kang. Stop dong. Udah kamu terjatuh loh. Kang, stop. Jaka. Kamu apa sih? Aku mesti bawa dia ke rumah sakit. Kang, stop. Jaka, kita pergi. Sakit tuh. Yasmi. Sayang. Astagfirullahaladzim. Papa. Ayo turun, Pak. Iya. Ya Allah. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Jangan nangis, sayang. Hampura ibu. Maafin. Maafin bapak saya, Teh. Bapak saya nggak sengaja, maaf ya. Iya, nggak apa-apa. Mohon maaf teteh. Hampura teteh. Teteh nggak apa-apa kan? Aku nggak apa-apa, tapi anak saya sakit, Pak Lurah. Ya sudah, kalau begitu kita ke rumah sakit aja sekarang ya. Ayo. Jaga. Aduh. Mau ke rumah sakit lagi. Mak, kasihan banget deh, Mak. Tadi anaknya lagi sakit. Bukannya disuruh berobat ke puskesmas, malah diseret-seret pulang. Anaknya sakit perut? Kalau sakit perut, kan minum air hangat atuh. Bukan, Mak. Tapi diseret-seret. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum atuh Ilham. Assalamualaikum, Nek. Tak gitu atuh. Waalaikumsalam. Tadi yang diseret-seret siapa, Aisyah? Ini, Mak teh tadi udah bilang kalau sakit perut tehnya minum air hangat. Bukan sakit perut, Mak, tapi diseret-seret. Itu Bang Ilham, tadinya teh Aisyah mau nganterin Teh Yanti, nganterin anaknya berobat. Tapi pas di tengah jalan ketemu sama suaminya. Jadi diseret-seret suruh pulang gitu. Astagfirullahaladzim. Kesian anaknya. Ya memang kasihan atuh kalau sakit perut teh kumaha. Apa tuh yang kasihan, Mak? Ya teh sakit perut. Bukan, Mak. Mak ambilin minum ya. Terus sebentar. Assalamualaikum Bang Ilham. Waalaikumsalam. Kamu seharian kemana aja, Mil? Anak-anak itu nungguin kamu loh. Tapi ternyata kamu malah nggak datang. Tapi untuk ada Hillary yang bisa ngegantiin kamu untuk ngajar mereka. Jadi gini Bang, tadi itu Papa hampir nggak sengaja nabrak Bayanti dan anaknya. Terus anaknya tuh sakit dan mau nggak mau kita harus bawa anaknya ke rumah sakit. Maaf ya Bang. Kamu sekarang ada di rumah sakit? Iya Bang, kasihan banget Bayanti. Dia sendirian mau nganterin anaknya yang sakit parah. Ya udah, aku kesana sekarang. Ya. Assalamualaikum. Kak Ilham pamit dulu ya, harus ke rumah sakit. Assalamualaikum. Jadi Bang. Ya, saya dua. Bunganya dua ya, Bang. Kecil aja ya, Bang ya. Satu tuh. Makasih ya, Bang. Saya dua aja ya. Ini dua. Ya, dua. Ini deh satu ya. Walah, yang jualan air kalau kembang kok tambah banyak yo di sini yo. Lama-lama bisa bangkrut saya kalau setiap hari kayak begini. Terus nisan saya nggak ada yang beli dong. Aduh, biasa iki. Halo Mbak Asmaro, ramai ya di sini ya? Yo rame yang tuku air kalau kembang bukan jualan nisan saya. Aduh, kalau kayak begini setiap hari lama-lama saya jadi capek hati. Wah, Mbak Asmaro kalau capek minum dulu. Kebetulan saya ada air minum. Terus saya mau juga tanya-tanya. Ya wes, mau nanya-nanya aja mumpung saya lagi nggak ada kerjaan. Terus sembari nunggu yang pembeli datang. Padahal yo, saya itu bikin nisan tuh susah loh. Harus dicetak, harus dicat, harus tulis nama. Wes, pokoknya mumet. Tapi lihat yo, air sama kembang ngono wae kok bisa oke ya sing tuku yo. Heran aku. Tapi kenapa Mbak Asmaro nggak jualan air minum juga? Itu air bukan buat diminum. Tapi buat apa? Buat siram kuburan. Siram kuburan? Tapi kuburan? Kenapa harus disiram? Aduh, Ki Bule banyak takon kayak wartawan aja. Gini loh, Bule.
Jadi tuh di Islam itu sunnah Nabi itu kalau disiram air bisa jadi dingin, adem ngono loh. Nah, terus tempat kita kembali nanti itu juga bisa ikutan adem. Ada lagi ditambah dengan bunga mawar biar malaikat yang suka wangi-wangian itu juga datang terus ikut mendoakan orang yang sudah meninggal. Ngono. Oke. Jangan diminum lagi. Mbak Asmara jangan. Apa sih kue pelit mentoh? Aku bukan pelit, tapi tadi kan pertanyaanmu sudah aku jawab toh. Masa aku nggak boleh minum lagi? Tadi aku jangan ke sini. Beli air di jangan. Aku beli di sana di kembang itu. Di sini ke sini. What happen? Aya naon ini teh, ha? Ih, si Aki ikut campur aja. Itu tuh si bule ngasih aku air minum tuh air siram kuburan. Hah? Minum air kuburan? Baru kali ini saya mendengar orang minum air siram kuburan. Bagaimana ya yang darling rasanya? Buas sampean ngetawain saya. Maaf Mbak, saya nggak sengaja. Enggak, saya nggak butuh. Mendingan kamu pergi aja sana, lu ngok sono. Ya yang Barbie, gimana anterin sama Angkim Put ya? Ya boleh Ki, boleh. Terima kasih. Ilham. Ada Ilham nggak jadi. Oke, assalamualaikum. Ilham. Ya yang Barbie, bagaimana ini Angkim Put? Aduh, ya yang Barbie. Emang enak dicuekin. Ilham. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ilham, kamu mau kemana? Aku mau ke rumah sakit nengok anak Teh Yanti. Boleh saya ikut? Boleh. Ayo. Udah. Tapi biarkanlah, ya yang darling. Seperti pepatah mengatakan, tidak ada rotan akar pun jadi. Tidak ada Yayang Barbie, Yayang darling pun Aki temenin biar kita romantis. Sopo sing mau ditemenin karo kowe? Oh, mau pakai kue sambil makan kue biar lebih romantis lagi. Ayo. Bola, lama-lama aku bisa kentir nemenin orang kentir. Bikin melintir. Asik. Teh Yanti, saya teh minta maaf yang sebesar-besarnya ya. Hampir saja mobil saya menabrak Teh Yanti. Iya Pak Lurah, nggak apa-apa kok. Pak Lurah, saya berterima kasih ya karena Bapak teman nolong anak saya Jaka. Eta mah sudah menjadi kewajiban saya. Saya kan lurah di sini. Iya Teh, Teh tenang aja ya. Yang penting sekarang Jaka sudah di tangan yang tepat. Tenang sih tenang. Tapi siapa ntar yang bayar biaya rumah sakit ini? Tenang, Mane mah tenang. Segala biaya rumah sakit ini biar saya yang nanggung. Bukan begitu Pak. Permasalahan keadaan juga lagi nggak baik. Saya tuh lagi nggak ada uang. Semuanya habis buat ngebayarin dia. Apalagi saya juga baru di PHK. Apakah kamu di PHK? Iya, saya habis di PHK. Tabungan juga habis kan buat membayar dia semua. Ya Allah Kang, itu anak kamu juga, anak kita. Itu anak lo sama almarhum suami lo. Kang, kamu mau bawa anak Kang? Mau pulang. Kang, Lara, Kang. Astagfirullahaladzim, ayah salah kayak gitunya. Teh yang sabar ya. Tenang saja Teh Yanti ya, sabar. Saya akan membantu biar memudahkan Teh Yanti mengurus SKTM. Surat keterangan tidak mampu. Nah itu Teh surat bisa membantu meringankan biaya, ya. Terima kasih banyak Pak Lurah. Terima kasih. Iya. Iya Teh, sementara lagi ngurus surat SKTM-nya, aku bisa kok jaga Jaka. Ya udah kalau gitu, aku pulang ya. Tolong aku nitip Jaka sama kamu. Jagain Jaka ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.